Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Lut. Nabi Lut adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Ia beriman kepada bapa saudaranya Nabi Ibrahim, mendampinginya dalam semua perjalanan, dan sewaktu mereka berada di Mesir, berusaha bersama dalam bidang peternakan yang berhasil dengan baik. Binatang ternaknya berkembang biak sehingga dalam waktu yang singkat, jumlah yang sudah berlipat ganda itu tidak dapat ditampung dalam tempat yang disediakan. Akhirnya perkongsian Ibrahim Lut dipecah dan binatang ternaknya serta harta milik perusahaan mereka dibagi menjadi dua. Berpisahlah Lut dengan Ibrahim. Nabi Lut pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sadum. Nabi Lut diutus oleh Allah kepada rakyat Sadum. Masyarakat Sadum adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta bukan miliknya merupakan kejadian biasa setiap hari, di mana yang kuat menjadi kuasa, sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseks di kalangan laki-lakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua-dua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kebudayaan bagi kaum Sadum. Seorang pendatang yang masuk ke Sadum tidak akan selamat dari gangguan oleh mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi, jika pendatang itu seorang lelaki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya. Dan sebaliknya, jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka ia menjadi bangsa bagi pihak wanitanya pula. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian parah penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Lut untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahilan, dan kesesatan, serta membawa mereka ke alam yang bersih, bermoral, dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan yang dibisikkan oleh iblis dan syaitan. Ia memberi penerangan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka dan alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran setimpal dengan amal kebajikan mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diganjar dengan surga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan dibalaskannya dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan, yaitu melakukan perbuatan homoseks dan lesbian, karena perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia menjadi dua jenis, yaitu lelaki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat dan dianjurkan supaya menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka dan terutama kepada pengunjung yang datang ke Sadum. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri karena akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara kelompok atau secara berseorangan mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya, melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi keruntuhan moral dan kerusakan akhlak sudah berakar di dalam pergaulan hidup mereka, dan pengaruh hawa nafsu dan penyesatan syaitan sudah begitu kuat menguasai tindak tanduk mereka. Maka dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak dapat tanah yang subur di dalam hati dan fikiran mereka, terlalu laksana suasana teriakan di tengah-tengah padang pasir.
Telinga-telinga mereka sudah menjadi pekak bagi ajaran-ajaran Nabi Lut, sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran syaitan dan iblis. Akhirnya kaum Nabi Lut berasa kesal mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus setiap hari itu, dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau akan diusir dari kampung Sadum bersama semua keluarganya. Dari pihak Nabi Lut pun sudah tidak ada harapan lagi masyarakat Sadum dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka, dan bahwa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta tuli hati dan fikiran serta mensia-siakan masa. Satu-satunya menurut fikiran Nabi Lut untuk mencegah penyakit akhlak itu yang sudah parah itu menular kepada tetangga-tetangga dekatnya ialah dengan membasmikan mereka dari atas bumi sebagai pembalasan terhadap kekerasan kepada mereka, juga untuk menjadi ibrah dan pengajaran umat-umat di sekelilingnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kepada kaumnya masyarakat Sadum diberi pengajaran berupa azab di dunia sebelum azab yang menanti mereka di akhirat kelak. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak dan memberitahu kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut, penduduk kota Sadum. Dalam kesempatan pertemuan, Nabi Ibrahim memohon agar penurunan azab kepada kaum Sadum ditunda kalau-kalau mereka kembali sadar mendengarkan dan mengikuti ajaran Lut serta bertaubat dari segala maksiat dan perbuatan mungkar. Juga dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim mohon agar anak saudaranya yaitu Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan kepada kaum Sadum. Permintaan Nabi Ibrahim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu menjamin bahwa Nabi Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab. Para malaikat itu sampai di Sadum dengan menyamar sebagai lelaki remaja yang berparas tampan dan bertubuh yang elok dan bagus. Dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota, mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil dari sebuah perigi. Para malaikat atau lelaki remaja itu bertanya kepada si gadis kalau mereka diterima ke rumah sebagai tamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki remaja itu oleh si gadis seraya ia pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya. Si ayah yaitu Nabi Lut mendengar laporan putrinya. Nabi Lut menjadi bingung jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu. Namun menerima tamu-tamu remaja yang berparas tampan akan mengundang risiko gangguan kepadanya dan kepada tamu-tamunya dari kaumnya yang tergila-gila oleh remaja-remaja yang mempunyai tubuh bagus dan wajah elok. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Timbang punya timbang dan fikir punya fikir, akhirnya diputuskan oleh Nabi Lut bahwa ia akan menerima mereka sebagai tamu di rumahnya. Apapun yang akan terjadi sebagai akibat keputusannya, ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan melindunginya. Lalu pergilah ia sendiri menjemput tamu-tamu yang sedang menanti di pinggir kota, dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah pada saat kota Sadum sudah diliputi kegelapan dan manusianya sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut berusaha berpesan kepada istrinya dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Akan tetapi istri Nabi Lut yang memang sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sadum telah membocorkan berita kedatangan para tamu, dan terdengarlah oleh pemuka-pemuka mereka bahwa di rumah Lut ada tamu terdiri daripada remaja-remaja yang tampan parasnya dan memiliki tubuh yang sangat menarik bagi para penggemar homoseks. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja di rumah Nabi Lut, berdatanganlah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datang dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan.
Mereka diberi nasihat agar meninggalkan adat kebiasaan yang keji itu, yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kudrat alam, di mana Tuhan telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut dihiraukan. Mereka bahkan mendesak akan membuka pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan kalau pintu tidak dibuka dengan sukarela. Berasa bahwa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang penyerbu dari kaumnya itu yang akan memaksa kehendaknya dengan kekerasan, berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu untuk masuk ke dalam rumahku. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisikal yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri." Begitu Nabi Lut selesai mengucapkan keluh kesahnya, para tamu segera mengenalkan diri kepadanya bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertamu kepadanya, dan bahwa mereka datang ke Sadum untuk melaksanakan tugas menurunkan azab dan ziksa atas rakyatnya yang membangkang dan enggan membersihkan dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun malangnya apabila pintu dibuka dan para penyerbu hendakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau bilau, berbentur antara satu dengan yang lain, berteriak-teriak, menanya-nanya gerangan apa yang menjadikan mereka buta. Dengan mendadak para malaikat bersuruh kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya. Karena masanya telah tiba azab Allah yang akan ditimpakan, para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan ke luar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam. Bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya. Berjalan cepat menuju ke luar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak tergamak meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sadum, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sadum. Tidak terkecuali istri Nabi Lut. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat, disertai angin yang kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sadum beserta semua penghuninya. Demikianlah mukjizat dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya yang mendatang. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.